Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktik menulis artikel dan esai populer. 1. Artikel. Pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. 2. Tulisan non-fiksi, biasanya singkat dan lengkap, seperti berita dan karangan khas atau fitur dalam surat kabar atau majalah. Yang ketiga, karangan tertulis yang panjangnya tidak tentu, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud untuk meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kata artikel didefinisikan sebagai suatu karangan faktual tentang suatu soal secara lengkap. Misalnya seni, budaya, dan pariwisata yang panjangnya tidak tentu, untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, pendidik, dan menghibur. B. Jenis-jenis artikel. Secara umum, artikel dapat dibedakan menurut jenis serta tingkat kesulitan yang dihadapi. Antara lain, 1. Artikel praktis. Artikel praktis lebih bersifat petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu atau how to do it. Yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan lazim ditemukan pada rubrik anak-anak, remaja, wanita, dan keluarga. Artikel ini lebih banyak mengangkat topik bahasan yang ringan dengan cara penyajian yang ringan pula, dalam arti tidak menguras pikiran kita. Yang ketiga, artikel halaman opini. Harapan dipahami terlebih dahulu, semua artikel termasuk opini atau views, sifatnya sebagai pandangan subjektif. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli biasa kita temukan pada halaman muka, halaman-halaman berita, atau halaman dan rubrik-rubrik khusus tertentu. C. Bahan-bahan artikel. Bahan-bahan artikel meliputi buku, tulisan atau clipping, koran tentang masalah yang akan ditulis. Disinilah pentingnya memiliki perpustakaan pribadi atau clipping koran atau majalah. Bahan juga bisa diambil dengan mencari referensi dengan mudah melalui internet. Gunakan saja fasilitas search engine yang bisa menyajikan secara cepat dan lengkap. D. Teknik penulisan artikel. Sebelum menulis artikel, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan, meliputi 1. Persiapan penulisan, 2. Pelaksanaan penulisan, 3. Perbaikan materi penulisan. Teknik menulis artikel sebagai berikut. 1. Menyusun kerangka. Langkah pertama menulis artikel menurut Al-Hifari 2002 setelah menyiapkan topik, terutama bagi pemula, adalah menyusun kerangka tulisan yang merupakan penjabaran dari topik. Kerangka ini biasanya berupa susunan yang sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Kerangka tulisan berguna untuk mempermudah pembahasan dan mencegah tulisan keluar dari alur atau sasaran pembahasan. Pembuatan kerangka tulisan artikel tidak harus bertele-tele, cukup garis besarnya saja. Namun bagi yang sudah profesional, kerangka itu sudah tidak perlu dibuat karena biasanya sudah memahami liku-liku pembuatan dan arah dari artikelnya. Yang kedua, membuat judul. Judul harus dibuat pendek, padat, dan menarik. Juga merupakan inti dari isi tulisan yang jelas maknanya. Maksimal 5 kata, kalau bisa lebih pendek lagi. Supaya mahir, hendaknya kita sesering mungkin mengamati judul artikel yang dimuat di media massa. Dengan begitu, penulis pemula terbiasa mengamati judul yang padat, indah, dan menarik. Judul yang menarik membuat editor atau redaktur opini di media massa
memerhatikan dan membaca artikel tersebut. Yang ketiga, membuat lead. Pendahuluan tulisan yang sering disebut lead umumnya ditempatkan di alinea pertama dan pendahuluan artikel bersifat implisit. Tidak perlu ada pendahuluan seperti hendak menulis karya ilmiah. Artinya dengan pendahuluan itu suatu gagasan akan dikembangkan lebih jauh. Kalimat-kalimat dalam pendahuluan sebuah artikel harus menarik minat baca orang untuk terus mengikuti artikel itu. Yang kedua, esai populer. Esai populer merupakan karangan yang berada di antara esai ilmiah dan esai non-ilmiah. Dalam esai ilmiah, baik isi maupun teknik penulisannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku secara ketat. Dalam esai non-ilmiah, terutama esai sastra, berisi isi maupun teknik penulisannya bahasa bebas. Ciri esai populer: 1. Komunikatif. 2. Sederhana. 3. Dinamis. 4. Demokratis. Bentuk atau contoh esai populer antara lain artikel, esai, dan fitur. Dilihat dari bahasanya, biasanya artikel menggunakan bahasa jurnalistik, esai menggunakan bahasa sastra, dan fitur menggunakan keduanya. Bergabung dengan jenis fiturnya. Fitur pengetahuan banyak menggunakan ragam jurnalistik, namun fitur bukan interest lebih banyak menggunakan ragam sastra. Dan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga esai ilmiah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dalam beberapa aspek, yaitu pertama, esai ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang teliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiri. Yang kedua, esai ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Ketiga, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.